Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Nur Amin Kreatif Bontang. Saat ini Ustaz Dasat Latif meresmikan travel dan umroh Gelora Indah Perdana yang ada di Kota Bontang. Ini menambah suasana dengan islami menuju Ka'bah, mudah, terpercaya, dan insya Allah berkah. Selamat buat travel, haji, dan umroh Gelora Indah Perdana. Sama-sama saya banggakan semua para tamu undangan yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Wali Kota Bontang, Bapak Wasira SIP beserta Ibu yang sangat saya muliakan, dan sama-sama kita banggakan Ustaz Dasat Latif yang saya hormati pula Bapak Ketua NU, yang saya hormati juga Bapak Kemenak Kota Bontang, Ayanda Izzat. Yang saya banggakan juga Ketua HIPMI Kota Bontang, Kanda. Selamat datang, Kanda. Beserta tamu undangan yang tidak bisa sebut satu persatu. Terima kasih. Singkat saja, Pak. Alhamdulillah sebelum terbukanya kantor ini sudah ada 3 yang berangkat umroh di bulan ini. Kebetulan istri sama adik sepupunya 2, Pak. Semoga nanti, Pak, kalau setelah diresmikan kantor ini, mudah-mudahan bertambah jadi 23 seperti ulang tahun Bontang. Ya, mungkin itu aja, Pak, yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan aplaus yang mulia kepada Bapak Hemiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada sore hari ini kita bersyukur karena kedatangan kita oleh kita banggakan dan kita muliakan, yaitu Alena de Gerutan Murabike, Pak Ustaz Dasat Latif, rombongan sekaligus pemilik daripada travel haji dan umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, Bapak Wali Kota Kota Bontang, Bapak Haji Basri Rasyid SIP. Oh, belum haji? Oh, tahun depan ini kita haji bareng-bareng. Beserta istri, Ibu Wakil Wali Kota Kota Bontang, dan Ketua MU, Bapak Ibu Tuan-tuan guru, heriawan, tolak. Insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu rukun Islam menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan siapa yang sudah mampu, kalau dia tidak berkunjung ke Baitullah dan mati, maka matinya 2, mati kafir atau mati fasik. Kafir itu artinya non muslim. Fasik itu Islam tapi pura-pura. Jadi kalau ada nih mobilnya 2, rumahnya harga 700 juta, depositonya bisa sampai 200 juta, tapi belum pernah ke Baitullah karena tidak serius, maka dia mati, itu ancaman Nabi. Mati kafir kok atau mati bohong. Islammu bohong, Islam pencitraan. Maka sebaiknya segeralah ke Baitullah. Kemarin lihat itu petugas-petugas yang menjadi petugas travel. Saya bilang sama tim saya, oh lihat itu dek, saya pernah lakukan itu, menjadi petugas. Dimarah-marahi, dimaki-maki, sama jamaah dimaki, sama bos dimaki. Alhamdulillah, dulu jadi pegawai. Saya sekarang sudah punya travel sendiri, dengan izin Allah. Meskipun dari awal ini travel bukan saya bikin, saya beli travel dari Jakarta. Dulu kantornya di Tanah Abang 3. Kantornya 2 ruko, 4 lantai, 2 ruko. Kita beli itu travel.
dengan kantornya sekalian. Lalu itu untung, tolak, tidak selalu untung dek duit. Kalau umroh kau pikir cari untung banyak, kecewa. Karena kalau mau kau untung banyak, batu bara murus. Ya, sama dan lebih. Ya, dan kalau ada orang datang dibilang Ustaz, tapi deh kurang uang untuk 1 juta, jangan kau langsung tidak boleh. Baik, kami pikirkan. Sambil kita berdoa dicarikan ki, bilang ki begitu. Baik, kami pikirkan, daftar maki dulu. Biar saya telepon Ustaz Dasar. Nah, semua variabel-variabel umroh itu bayarnya pakai dolar, kecuali perlengkapan. Misal, apa itu? Ihram, tas, paspor, itu bayarnya pakai rupiah. Tapi yang namanya hotel, makan, bus, dan lain-lain itu bayarnya pakai dolar. Dan Bapak tahu dolar sekarang sudah 15.300. Jadi dolar makin mahal. Kalau ada travel, tanya ini yang mewakili Kemenak, kalau ada travel yang kasih harga murah, tidak masuk di akal, pasti itu awal tertipu. Pasti tipu. Ini bisnis bukan bisnis antar pasar baru. Bukan bisnis ikan kering di Bontang Kuala. Ini bisnis internasional antar negara yang transaksinya pakai uang asing. Jadi kalau ada murah, sudah pasti tidak masuk akal itu. Nah tipu mako. Nah bilang ini bintang 4, tahu-taunya bintang 2. Kenapa nak bilang bintang 4? Nah kasih lewat kok di bintang 4 hotelnya, baru keluar pintu belakang masuk hotel bintang 2. Itu banyak tipu-tipu begitu. Dia bilang 12 hari, tahu-taunya nah hitung perjalanan dan lain sebagainya, sebenarnya dia cuma 9 hari. Itu banyak begitu model tipu-tipu. Kenapa? Karena pemiliknya bukan ustadz, pemiliknya pengusaha, tidak takut neraka. Kalau ini gelora ustadz, jadi tahu dosanya. Ya, bagaimana ketua HIPMI? Ya, jamaahnya nanti insya Allah 10. Kita doakan, tidak ada mustahil di sisi Allah, tidak ada mustahil di sisi Allah. Itu kaitannya bilang siapa sangka Basri Rasa jadi wali kota Bontang sekarang. Kalau Allah yang tolong kok kecil itu jadi umroh, kecil. Jangan kau selalu bilang, ini dulu deh, tahun depan investasi, tunggu dulu deh nanti pindah. Kau yakin masih hidup kau tahun depan? Ada kan orang itu bodoh sekali otaknya, beleng-beleng. Pastinya investasi. Kamu yakin masih hidup kau tahun depan? Kamu yakin pun kalau hidup tidak ada rezekimu dari Allah? Kau sangka buruk itu kalau kau bilang bagaimana nanti tahun depan? Kau yakin Tuhan tidak tolong kau? Nah Tuhan Maha Kaya. Eksekusi saja yang bisa kau lakukan tahun ini, tahun depan doa kau, Allah bantu kau. Orang yang bawa istrinya atau suaminya pasti ujian kesabarannya besar, selalu bertengkar sama pasangannya. Ada saya lihat dia tempelin istrinya, ada yang dia ludahi suaminya, ada yang dia bilang sama istrinya di lobi, saya menyesal bawa kau, macam-macam. Kenapa? Allah ingin melihat kesabaranmu. Apa yang terbiasa di rumah tanggamu biasa sampai juga itu. Dan banyak, ada yang pernah saya bawa bahkan anggota dewan mau cerai di tanah suci. Dia minta dikembalikan lebih awal. Saya bilang tidak bisa, tiket ini tiket bolak-balik, tidak boleh tiket beli sendiri. Ada juga jamaah pengacara saya bawa sudah 2 hari. Dia bilang mana aja itu Ka'bah Ustaz? Sudah beberapa kali masuk Masjidil Haram dia belum tahu mana itu Ka'bah. Ada juga pernah saya bawa kepala kejaksaan negeri. Setiap dia masuk diperiksa lagi nunya, diperiksa semua tas-tasnya. Dia bilang kenapa saya Ustaz? Nah saya selalu diperiksa. Dalam hatiku karena kau juga selalu periksa orang. Ada juga orang ini baru-baru saya cerita juga sama adik saya Lukman. Ada orang penyakit kulit, setiap dia ke travel, kenapa ini orang tidak pernah kelihatan mukanya, belum ada COVID waktu itu. Tutup, rapat, bau kulitnya, bau. Akhirnya waktu kita landing di Jeddah, marah-marah kapten, dibersihkan kembali itu kapal. Karena dia tahu ada pasien, ada satu penyakit yang dianggap tidak layak untuk naik. Jijik orang lihat Pak. Lalu apa yang terjadi setelah kita umroh? Itu saya makan di depannya tidak ada sama sekali. Sembuh, tidak ada, tidak sembuh. Dengan izin Allah.
Ada juga orang sudah arwah dia. Waktu kan kita landing di Madinah. Landing di Madinah, sehat. Kan Madinah itu belum ada kaitan sama umroh. Sehat walafiat. Begitu kita sudah keluar dari hotel pakai ihram, sudah mau menuju umroh ke Mekah, kena serangan, sakit, masuk rumah sakit. Dan nanti dia sehat setelah kita mau pulang. Tidak sampai umroh. Ada juga pernah jamaah saya bawa. Kalau saya tidak salah dia usaha di Bontang sini atau Samarinda. Hilang dia Pak Wali. Hilang. Dan dia gila. Kita kan di Madinah itu 5 hari. Sudah hari kedua kita di Mekah, baru ada telepon. Bahasa Arab. Oh ya, saya resmi saya ini. Kalau meninggal tidak ada masalah. Kalau hilang, travel saya bisa dicari, cabut izinnya. Wah, gelisah saya. Tiba-tiba ada nomor Arab masuk, saya mudah-mudahan nih. Ada yang bener, dia bahasa Arab. Lebih ini ada jamaahmu, nyasar di terminal. Gila. Begitu sampai dikasih masuk di kamar, nggak boleh keluar. Begitu tinggal 1 hari kita pulang, dia baik, saya bawa ke rumah. Selesai, sampai sekarang saya dengar dia menjadi Pak Yusuf kalau saya tidak salah namanya itu. Dia sekarang menjadi pengurus masjid, salah satu masjid di Makassar. Saya tanya apa memang usaha tak dulu kah? Dia bilang itu kalau ada perempuan yang mau menjadi perempuan jual-jual, saya calonnya.